Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Pagurinya. Berdirilah. Bismillah. Memang kalau lawan binian ini harus banyak sabar lah, karena lakian dilahirkan dari seorang ibu. Sehebat-hebat lakian tidak ada pendamping, tidak ada pasangan yang mendukungnya, tidak akan sukses selamanya. Makanya kita wajib bersyukur dengan adanya binian, wanita-wanita yang ada di sini. Mudah-mudahan hajat pian kabul semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan para syaraif, para syarifah-syarifah. Banyaklah syarifah di sini. Banyak. Kebanyakannya bangsanya apa? Al-Idrus. Iya, Al-Idrus number 1. Karena saya juga Al-Idrus. Makanya di dalam pepatah disebutkan alaika bibidil aidrus fa innaha tu'jin nufus wal fulus. Apa itu artinya, Beb? Hendaklah menikah dengan binian yang bangsanya Al-Idrus karena menenangkan hati dan akan memberikan fulus yang banyak. Istri ulun Al-Idrus, jidah ulun Al-Idrus, semuanya Al-Idrus semuanya. Ya. Sampai-sampai ya, ibu ulun tidak tergantikan cintanya dengan yang lain. Bapak ulun, Bu, 30 tahun kada kawin lagi, bayangkan. Ulun ditinggal dari umur 5 tahun, 30 tahun kada nikah lagi bapak ulun. Kira-kira bapak pian atau suami pian kalau seandainya pian meninggal kawin lagi apa kada? Hah? Suami pian, Bu, ulun tanya, ulun takut lawan pian lah. Ulun takut lawan pian nih. Haji Hadrawi, Masya Allah. Ini Haji Hadrawi ini luar biasa nih. Dari Banjar jebot ulun ini, pakai pesawat khusus. Ya. Ulun takut lawan pian nih. Suami pian, misalkan contoh, kalau pian meninggal, kira-kira kawin lagi apa kada? Hah? Kurang nyaring nah. Kira-kira, Bu, ulun takut lawan pian lah. Jikalau pian meninggal, ulun doakan panjang umur. Mudah-mudahan suami pian yang meninggal dulu lah. Kalau seandainya pian yang meninggal dulu, kira-kira suami pian nikah lagi apa kada? Bohong. Pasti kawin lagi. Ya. Ulun ceritakan ulun dulu ditinggal oleh ibu ulun, meninggal umur ulun 5 tahun. Umur ulun berapa? 5 tahun. Ulun kada tahu namanya anak 5 tahun, bukan 5 tahun zaman sekarang, zaman now lah. Kalau anak umur 5 tahun zaman now canggih, bisa update status, bisa video call, bisa update status Instagram dan lain-lain. Kalau dulu mana bisa? Hah? Ketika meninggal ibu ulun nggak tahu nih ngapain orang pada nangis. Ketika diberitahu mama ulun meninggal, ya namanya anak pasti sedih lah. Tapi dibalik meninggalnya mama ulun, bapak ulun itu bapak is the best memangnya, luar biasa. Sampai meninggal 5 tahun yang lalu kada nikah lagi. Kira-kira bayangkan berapa tahun nahan nafsu itu. Yang datang biniannya bungas-bungas, ya, syarifah-syarifah yang datang. Bapak ulun kan maklum ya, ganteng tapi tetap ganteng anaknya, ya, ganteng itu bapak ulun itu. Rambutnya merah, hidungnya mancung, kulitnya putih. Ulun kalah putih lah. Itu yang datang syarifah-syarifah yang dari Jawa Timur datang. Bukan beliau yang melamar binian, tapi binian yang lamar bapak ulun karena gantengnya itu tadi. Kerjaan enak, kepala kantor pelayaran di Surabaya, nyaman, gajinya enak. Tapi setiap yang datang katanya bapak ulun tidak menandingi ibu inti.
Datang lagi, lewat. Datang lagi, lewat. 30 tahun, subhanallah, kadak menikah lagi. Ulun salut. Tapi di balik itu istri ulun punya senjata ini. Dibuat senjata oleh istri ulun. Tuh contoh, ente punya bapak, makanya jangan nikah-nikah lagi katanya. Jadi ulun tidak bisa lagi bergerak inilah, ya kan? Jaringannya jaringan 4G. Jadi kemana-mana terpantau. Tapi enak. Orang kalau punya binian satu tuh nyaman, betul bu? Nyaman apa enggak? Tapi yang sudah diduain kasihan ini. Ya, orang kalau punya binian satu itu nyaman. Nyamannya kenapa? HP biarpun kada dikunci nyaman. Nah, lakian zaman sekarang kemana-mana kalau apa? Kalau sampai di rumah HP-nya apa? Dikunci, ada passwordnya. Kalau ulun sih aman, taruh di mana aja. Ente mau periksa, periksa. Ayuha, silahkan jar orang Banjar, ayuha monggo kata orang Jawa. Mau periksa, periksa. Ulun nyaman tidur. Binian semakin dikit tuh kan nggak mau periksa, aman kita. Enak tidurnya enak. Yang telepon aman, kada ada. Paling yang chat Instagram aja. Paling tanya masalah ilmu agama. Paling tanya masalah sholat. Paling tanya masalah apa agama dan lain-lain. Kalau tanya-tanya yang agak rahasia, nggak berani. Karena memang nyatanya, alhamdulillah, ulun termasuk suami-suami yang cinta lawan istri ulun. Amin. Memang enak ya. Kalau punya binian satu itu enak. Beb, kalau ada yang nawari bian, maaf, ulun sudah ada yang punya. Maaf, ulun sudah ada yang punya. Ya seperti itu enak hidupnya. Nggak usah macem-macem. Ya, nggak usah neko-neko, kasihan anak-anaknya di mana-mana. Di Batu Licin ada, di Tanah Bumbu ada, Jawa Timur ada, Jawa Barat ada. Ngumpulnya nggak enak. Ngumpulnya lewat video call. Nak, sehat nak. Nggak ada waktu bercengkeramah dengan anak, kada ada. Sholat jamaah sama anak, kada ada. Duduk bersama maghrib baca rotib, kada ada. Sholat jamaah sama anak sama binian, kada ada. Waktunya di mana? Waktunya sibuk cari duit. Waktunya sibuk dengan pekerjaan lewat video call. Dadah. Ya, orang seperti ini kan tak nyaman. Tapi kalau binian satu, anak ada, ya kan. Tadi orang di WA, sayang hendak masak apa pian hari Senin pulang. Wah, ulun bilang masak kambing karena di Batu Licin tidak ada kambing. Ulun di Batu Licin ini dikasih ikan tarus sama Haji Adrawina. Mana Haji Adrawina? Ya kan? Dikasih ayam ya, ayam ikan. Tolong sayang ya, istri ulun bu jago masak. Pian hendak masakan Eropa boleh, masakan Arab boleh, asik mandi, nasi kambing, nasi kapsa, apapun bisa, alhamdulillah. Karena ulun ini rewel orangnya. Rewelnya apa? Kalau ada masakan gak ada enak, ulun komplain, ini gak ada enak, ente harus bisa seperti ini. Karena kalau ada ulun di rumah, itu dapur tidak pernah tutup, selalu ada tamu makan, harus makan, seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang istri ulun mudah-mudahan panjang umur. Ulun bilang sampai lawan istri ulun, biar ulun saja yang dulu meninggal, tapi ulun sumpah ya, pian kalau ulun meninggal jangan kawin lagi. Nyaman gak ada sumpahnya? Kenapa pian seperti itu? Iya, tidak boleh. Yang menyentuh pian hanya ulun saja. Oh, ada yang live nah Instagram. Wah, live, nggak apa-apa, terusin nggak apa, ya kan? Di follow Habib Idrus Al Idrus lah. Nah, Instagram. Mudah-mudahan pian panjang umur semuanya. Kita kumpul di sini, alhamdulillah. Siang mendekati sore. Biarpun kipas angin banyak, tetap Batu Licin kalau bisa ulun katakan licin batunya, juga udaranya panas. Panas banget nih Batu Licin. Ulun baru pertama kali nih masuk Batu Licin lah. Tapi ulun masuk dari Kalsel dari tahun 2005 sampai tahun 2020. Tinggal Batu Licin, Tanah Bumbu belum ulun acak di sini.
Ntar lagi ulun acak nih, Haji Hadrawi sudah, Beb, pian harus bulanan di sini. Oh, sebentar dulu, ya kan? Karena tempat-tempat yang lain masih membutuhkan ulun. Di Marabahan, di Batola, di Banjarmasin, semuanya sudah ulun acak semuanya. Tinggal Batu Licin dan saudara-saudaranya. Mana saudaranya Batu Licin? Tanah Bumbu. Mana lagi? Dekat sini mana lagi? Pagatan. Nanti kita ke Pagatan hari Minggu nah. Nanti insya Allah setiap bulannya, nanti tunggu dulu sebentar. Insya Allah ulun rutin di sini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Siang mendekati sore, di hari Jumat yang luar biasa, bertemu dengan binian-binian, kalau bisa ulun katakan binian-binian yang bungas-bungas. Amin. Bukan hanya bungas wajahnya, ulun yakin pian bungas hatinya. Amin. Kalau hatinya sudah bungas, tidak ada sifat apa iri dengki, tidak ada sifat apa dendam, tidak ada sifat hasud, insya Allah hatinya lebih bagus daripada apa? Dari wajahnya. Buat apa wajah? Nah, wajah biarpun bungas pun, jikalau sudah tua apa? Katanya orang Jakarta mapeot. Betul kada? Biarpun bedaknya 100 cm, perawatannya mahal, setiap bulannya ke Singapura, tetap yang namanya tua pasti peot. Tapi kalau hatinya yang bersih, ini hati nih ya, betul-betul ini hati. Ibu-ibu, maaf ya, yang di belakang ulun minta maaf lah. Ulun membelakangi biar kalau ada yang tua-tua ini, karena ulun masih 15 tahun ini. Awet anum. Doakan ulun ibu-ibu lah panjang umur. Ulun kawak menyenangkan istri ulun. Bolehkah suatu saat ulun ajak istri ulun ke sini? Nah, boleh kada? Oke, insya Allah nanti ulun ajak ke sini istri ulun, anak-anak ulun bisa kenal dengan jamaah-jamaah di sini, saripah-saripah di sini, dengan alidrus ya alidriyas ya di sini, supaya kita makin silaturahmi. Amin amin ya Rabbal. Orang kalau sudah hatinya dingin alias apa? Lapang, alias hatinya itu sejuk, ya. Sejuk bagaimana, Beb? Apakah seperti orang yang kena angin atau AC kada? Maksudnya apa? Bersih dari penyakit-penyakit hati. Biasanya perempuan ini, maaf-maaflah, makanya di neraka itu paling-paling banyak masuk neraka apa? Iya enggak? Berarti pian masuk neraka? Kada? Mudah-mudahan pian berata masuk surga. Paling banyaknya masuk neraka adalah apa? Binian apa lakian? Binian. Binian yang bagaimana? Bukan binian-binian yang ada di sini. Binian-binian yang di sini kan ahlu majlis-majlis semuanya. Ini gabungan majlis lah. Majlis mana saja ini? Berapa majlis kumpul di sini? Banyak. Jarak orang Banjar hip-hop. Berapa banyak? 100 majlis. Hah? 2 kecamatan. Ada yang pakai putih-putih sendiri, yang di sebelah kanan habang-habang kayak masak habang. Masya Allah. Ada yang pakai coklat-coklat, nah coklat-coklat, nah depan ulun nah. Ada yang pakai hirang-hirang, ya kan? Masya Allah. Ada yang kuning-kuning, seperti pelangi lah kita ini siang hari ini. Macam-macam warna-warna ada. Karena kenapa? Ini ulun yakin wajah-wajah penghuni surganya Allah Ta'ala. Penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang seperti digambarkan oleh Allah Ta'ala, la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sifatnya surga itu ibu-ibu, keindahannya surga tidak bisa dikiaskan dan dilukiskan dengan mata yang biasa melihat keindahan. Contoh. Kenapa, Beb, seperti itu? Ya contohnya demikian. Kenapa keindahan surga itu tidak bisa dilukiskan dengan keindahan yang biasa melihat keindahan di dunia? Karena keindahan di surga 700 kali lipat melebihi keindahan di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Contoh, bidadari. Apa? Bidadari. Bidadari itu kan disiapkan untuk lakian, nggak mungkin bidadari sama bidadari dong. Namanya LGBT itu namanya. Bidadari disiapkan untuk lakian. Digambarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW masuk surganya Allah, ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, itu bungasnya bidadari melebihi dari bungasnya binian wanita yang ada di dunia. Satu, ada wanita yang kecemburu mengaduh lawan Rasulullah, namanya Syifa binti Abdullah. Orangnya kadak putih tapi orangnya hirang. Tahu hirang? Kata orang Jawa, ireng. Ya, hirang. Mengadu lawan Rasulullah. Ini Syifa bin Abdullah ini wanita yang tegas. Tidak ada kompromi masalah syariat lawan beliau. Ya Rasulullah, pian tadi katakan kecantikan dan kebungasannya bidadari itu melebihi 700 kali lipat daripada binian yang ada di dunia. Iya betul. Katanya Rasulullah, itu diperuntukkan bagi laki-laki yang belum menikah. Paham ibu-ibu? Diperuntukkan kepada siapa? Kepada laki-laki yang belum menikah. Terus wahai Rasul, kalau seandainya lakian tersebut sudah menikah bagaimana? Katanya Rasulullah, kalau lakian tersebut sudah menikah, maka istrinya di dunia dipercantik oleh Allah melebihi bidadari 700 kali lipat kecantikannya. Amin ya Allahumma amin ya Rabbal. Jadi pian, biarpun yang di dunia sekarang ini kelasnya standar-standar saja, alias kadak bungas, pian jangan kecil hati ibu-ibu. Betul, jangan kecil hati. Beb ulun kalau bungas sama istrinya abang fulan itu, jangan takut. Memang pian ini untuk mempercantik kepada abang fulan apa kepada suami pian? Kepada siapa bu? Kepada suami kita kan. Kita ini harus tampil cantik, pian harus tampil cantik untuk suami pian, bukan untuk suami orang lain. Kalau suami orang lain ngapain? Bisa-bisa dosa. Apalagi mempercantik dirinya di sosial media, alias bahasa kerennya selebgram. Ya, bahasa kerennya apa? Selebgram. Jangan bangga jadi selebgram. Ya, banggalah Anda selebgram menjadi untuk suami Anda. Ketika suami datang, ya, pian sambut dengan kata-kata yang lembut, pian siapkan air hangatnya, pian tampil cantik di hadapannya, biarpun pian kalah cantik dengan wanita suami tetangga pian, tetapi pian berusaha untuk menjadi cantik di hadapan suami pian. Itu kecantikan pian akan ditingkatkan volumenya, ditingkatkan kecantikannya di surganya Allah, mengalahkan 700 kali lipat kecantikannya bidadarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Itu kecantikan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jikalau hati seseorang sudah apa? Sudah bersih, ya, binian zaman sekarang harus membersihkan hati. Kadak terpesona dengan kecantikan wanita di sebelahnya. Wanita itu pakai softline, ganal bener softline-nya tuh. Apa warnanya tuh, mereknya apa tuh? Mereknya itu apa nggak tahu tuh. Warnanya hirang banar nah. Softline tuh warnanya habang banar, kayak masa habang itu nah. Produk mana itu? Gak usah repot sama milik orang lain. Senanglah dengan milik kita sendiri. Apalagi yang tampilannya apa? Tampilannya istrinya itu atau biniannya apa? Natural. Katanya orang Jawa, opo ono apa adanya.
Jangan dibuat-buat. Bedaknya 100 cm, gincunya 100 cm. Ya, suami pun ketika melihat, wih, kemana mau pian nih? Takut benar ulun lawan pian nih. Kemana pian? Ke pengajian. Mah, kenapa kalau malam tidak pernah seperti ini mah? Pian ini mah, ah bapak biasa aja pak. Nah itu nah, jadilah wanita yang wadud. Apa wadud itu? Manja di hadapan suami. Semakin pian manja di hadapan suami, suami pian semakin penasaran lawan pian. Tapi kalau pian cuek, hati-hati, posko 2 akan ada, posko ketiga akan ada, posko keempat akan ada, kelima dan keenam dan yang keselanjutnya ulun tidak tahu lagi. Gara-gara apa? Jutek alias cuek lawan suami. Katanya Rasulullah ketika berkumpul dengan binian-binian sahabat-sahabat Rasulullah, binian-binian, apa wahai Rasul? Mau apa kada pian ulun beritahu wanita apa yang paling cepat masuk surga tanpa dihisab? Naam wahai Rasul, apa itu? Golongan wanita yang mana? Katanya Rasulullah SAW, yang pertama al-wadud, wanita yang manja di hadapan suaminya, bukan manja di hadapan pacarnya. Ya, manja di hadapan suaminya, wadud. Jadi kalau suami pian datang, bu, pian apa tidur di mana? Di alas kakinya. Pak, sinilah pak. Ya kan? Pian manja, pian gandeng tangannya, pian belai-belai rambutnya. Allah pak, tidak ada posko lagi. Tapi kalau pian suami datang, ya Allah kada disambut, mana duit? Bulanan segini nah, beli HP baru, tuh berlian, kalau lunas. Ya Allah, belum nyampe rumah yang enak, pian kasih masakan yang enak. Nah, jadi wanita yang pemanja, jadi wanita yang manja. Bolehkah jadi wanita yang manja? Boleh, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi manjanya lawan suaminya, bukan dengan suami orang lain. Betul. Zaman sekarang wanita banyak manja dengan suami orang lain. Akhirnya suami orang lain ketar-ketir. Namanya kucing dikasih daging nyaplok. Dikatanya kan orang Jawa, kucing garong. Naudzubillah min. Jangan seperti itulah. Jadilah wanita yang wadud, manja. Suami datang, pian peluk, Allah, pahalanya itu luar biasa. Suami datang, pian cium keningnya, ya kan? Suami datang, ayo pak, mainnya di kamar terus nah. Kan di kamar nggak mesti gituan. Kenapa? Bisa canda tawa, bisa komunikasi, ya, bisa tanya-tanya kerjaan. Bagaimana pak kerjaan hari ini pak? Sukses selalu lah pak. Ulun doakan pian sukses selalu. Jadi orang sugih pian pak. Oh senengnya kalau suami seperti itu. Ding, cuma segini saja ding orang dapat, ya apa-apa pak. Cuma segini, bulan depan lebih banyak pak ya. Nah, nyaman. Tapi kalau diinterogasi dengan kalimat-kalimat yang kasar, naudzubillah min dalik. Kata Rasulullah, ulun beritahu pian wanita yang cepat masuk neraka adalah wanita yang cerewet, alias wanita yang memamai, doyan ngomel. Tapi memang wanita kalau nggak ngomel bukan wanita namanya. Wanita ngomel itu seni, bu ibu, ya. Wanita kalau ngomel seni. Yang ditakutkan kalau lakian yang ngomel. Kalau lakian yang ngomel bukan seni namanya, penyakit. Kalau binian ngomel seni, biasa. Lakiannya ya biasa saja, diam aja, jangan ditanggapi. Ngomel sana ngomel, akhirnya pukul-pukulan. Anaknya melihat orang tuanya berkelahi, akhirnya apa? Ya, batin anaknya melihat orang tua ulun kasarlah dua-duanya ini, ya kan?
psikolognya akhirnya terganggu, ya kan, batinnya terganggu. Gara-gara apa? Suka berkelahinya orang tua. Jadi lakian atau binian harus ada yang menjadi air. Air itu mensejukkan, mendinginkan. Kalau api memanaskan, naudzubillah min, itu supaya rumah tangga kita adem. Ulun kasih pian amalan, mau apa kada? Supaya rumah tangganya adem selalu, mau apa kada? Mau kada? Tapi banyak yang guring nah. Ulun kasih pian amalan, ulun ijazahkan amalan ini supaya rumah tangganya sejuk alias adem. Jar orang Banjar itu apa? Sejuk itu sama orang dingin bahasa Indonesia. Hah? Apa bahasa Banjarnya? Hah? Digenjuala, ya Allah. Bagaimana Beb? Kalau suami pian lagi tidur nah, ya, pian jangan guring dulu, ya, tidurkan dulu suaminya, kemudian apa? Usap kepalanya diusap, sambil pian baca apa? Rabbana hablana min azwajina. Min azwajinanya ini diulang 40 kali. Dikit, banyak Beb, loh banyak. Ada tisu gak? Panas bener mah Batu Licin nih. Surabaya kalah. Ulun ke Sungai Danau itu panas, Batu Licin lebih panas lagi. Ini kalau bisa masjidnya harus ada AC-nya ini nah. Setuju? Baca apa Ibu? Baca apa? Baca koran? Jangan. Baca status? Jangan. Suaminya guringkan dulu. Mas, guring lah pian. Pak, guring. Kenapa Bu guring-guring? Sudah guring aja pian. Tidurlah. Udah tidur, aman. Ulun mau hendak mengamalkan yang dikasih oleh Habib Idrus. Bagaimana? Pian ambil wudhu, pian pakai baju muslimah, jangan telanjang, jangan pakai pakaian yang tidak sopan, pakai apa namanya? Pakai kudung syar'i, ya. Kemudian ambil wudhu, pegang kepalanya. Rabbana hablana min azwajina saja ulang 40 kali. Jangan semuanya. Ya kan, min azwajina, min apa sih min azwajina itu ibu-ibu? Arti azwajina itu pasangan. Ya Allah, karuniakanlah lawan ulun. Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan-pasangan. Min azwajina. Ketika suaminya sadar, kapok dah. Kuring Pak gitu. Gur tidur lagi akhirnya. Min azwajina. Dia teruskan. Min azwajina 40 kali. Setelah 40 kali pian taruskan wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Hafal? Ulun ijazahkan lawan pian, mudah-mudahan pian kawak mengamalkannya. Pian terima. Ulun terima ijazah ini. Nah, diamalkanlah. Malam ini tidurkan suami pian. Kada tidur Beb, pakai obat bius. Pian cepat guring. Insya Allah suami pian makin sayang lawan pian. Nanti kalau ulun di majelis lakian, ulun kasih bacaan juga lakiannya. Biar apa Beb? Biar istrinya kada suka main-main. Lah, ada amalannya juga. Ya. Alhamdulillah nih, ulun lawan istri ulun ini Bu ya. Bukan sombong, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ulun makin cinta lawan istri ulun, istri ulun juga makin cinta lawan ulun. Amin. Itu ulun sama beliau ini modal kepercayaan saja. Ulun ini hampir sebulanan, kalau sudah bulan Rajab, bulan Maulid, kemana-mana. Sebulanan lagi, bulan Syakban sibuk, bulan Ramadan lagi. Kemudian ada acara rutin di Banjar itu, ya. Pulangnya cuma hari Senin saja.
itu istri ulun modal percaya aja sama ulun, kada pernah interogasi kada pernah, ya kan, tidak pernah, subhanallah. Karena memang ulun tidak pernah tunjukkan kalau ulun ini apa, mata jelalatan, nggak pernah. Mudah-mudahan mata ulun dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau ada yang menggoda pian, jangan dong, ya kan. Mudah-mudahan ulun dikuatkan iman ulun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang godanya lakian ini apa? Godaannya lakian ini apa? Binian. Ya, katanya Allah, inna kaidahunna azim wa inna kaidas syaitan dhaifah. Katanya Allah dalam firman-Nya, godaan wanita itu besar daripada godaannya setan. Makanya godaan binian, nih binian lebih besar daripada godaannya setan. Binian kalau sudah dilihat laki-laki, tertuju, ya kan? Langsung pian apa namanya? Tutup matanya, jangan dipandang lagi. Kalau terpandang lagi, nah ini yang bahaya pandangannya yang kedua ini. Pandangan pertama, melihat wanita yang cantik, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ciptaannya Allah. Pandangan yang kedua, jangan dipandang lagi. Kalau dipandang lagi bahaya, apalagi main mata. Kalau sudah main mata, nanti janjian. Kalau janjian, nanti apa? Pegang-pegangan. Kalau sudah pegang-pegangan, nanti menikah. Kasihan yang pertama. Mudah-mudahan yang pertama selalu jadi yang pertama. Amin. Yang kalau lihat di mana di YouTube itu orang itu ya, yang punya biniannya banyak, kalau mesra itu modus. Apa? Modus di depan kamera aja. Tapi kalau sudah di luar kamera, cakar-cakaran. Pian tahu Sayyidatina Aisyah? Tahu Sayyidatina Aisyah? Siti Aisyah itu siapa? Siapa Siti Aisyah? Istri Rasul. Itu kalau mendengar Rasulullah SAW, ada kurma di sini? Tidak ada kurma. Ulun misalkan inilah. Nah, ini misal kurma, ya. Mendengar Rasulullah SAW menikah, dipegang ini kurma yang belum matang, pegang oleh Aisyah sampai matang. Ini Siti Aisyah, apalagi iman pian. Beb, ulun mau berbagi, beb, pret. Ulun pengen ngasih surga ke suami ulun. Aduh, cari surga yang lain. Kada kuat pian. Betul? Ulun bela pian ini ibu-ibu. Betul apa kada? Kira-kira mau diduain sama suaminya apa kada? Mau dimadu? Yang jawab 10 orang, yang lain mau dimadu semuanya. Mau dimadu kada pian? Yang tengah mau dimadu? Mau dimadu ente? Suka madu? Ya kan? Siti Aisyah seperti itu, Bu. Kurma yang asalnya belum matang dipegang. Sayangku menduakan aku lagi. Apalagi pian. Iman kita nggak sekuat iman Aisyah. Iman kita nggak sekuat iman istri-istri Rasulullah. Lain kita ini. Makanya ulun menjaga perasaan bini ulun. Kasihan. Mendidik anak ulun bagaimana. Mendidik anak itu nggak gampang. Binian ketika apa? Ketika lagi hamil pertama-pertamanya lah ngidam, tahu ngidam lah? Pernah merasakan ngidam? Apa rasanya ngidam? Hah? Enak apa kada ngidam? Pengen muntah lah, ya kan? Lakiannya mah enak kerja, ngapain sih pian ini? Ngidam apa aja? Nggak tahu dia, ya kan? Ulun belain ini ibu-ibu. Ada nggak penceramah seperti Habib Idrus? Nggak ada. Paling-paling suruh sabar, cari surga ibu-ibu lah, biarin suami pian kawin lagi. Kalau ulun mah nggak mau, kasihan. Tanpa ulun merendahkan poligami ya, tanpa ulun merendahkan poligami. Poligami memang sunnah, tapi ulun belum makomnya. Istri ulun bilang pian belum makomnya, ya kan? Pernah keluar dari istri ulun, silahkan. Kada. Ulun tahu bagaimana perasaan ibu ulun bagaimana dahulu, ya kan?
bertahun-tahun sabar. Kita ini lakian kada kuat seperti kuatnya apa? Kuatnya binian. Binian itu sambil apa? Sambil ngidam, melayani lakian, kemudian mendidik anak, membersihkan kotorannya anak, memperhatikan rumah. Lakian mah gampang, datang ke kantor meeting dapat duit. Binian sulit. Makanya katanya Rasulullah, an-nisa imadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Wanita itu adalah apa? Tiangnya negara. Kalau negara tidak ada wanita bagaimana? Hancur. Makanya kekuatannya wanita tidak dimiliki oleh kekuatannya lakian. Malaikat Jibril ketika Allah menciptakan binian cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril padahal nggak punya nafsu, bukan lakian, bukan binian, malaikat dia itu, nggak makan, nggak minum, tetapi diciptakan binian, cemburu malaikat Jibril. Ya Allah, ini bentuknya apa kok aneh ini wahai Allah? Mengatakan kepada Allah seperti itu, iya wahai Jibril, ini adalah pendamping lakian, yang kekuatannya binian tersebut mampu menopang langit dan bumi. Kekuatannya perempuan ini. Lakian kalah kuat dengan kekuatannya apa? Dengan kekuatan binian. Mampu menopang bumi dan langit. Maksudnya apa? Yang ditanggung oleh perempuan ini banyak. Belum kalau hamil ngidam, belum lagi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan. Ya, gimana? Mengandung, hamil, ya. Kemudian apa macam-macam sudah yang dilakukan oleh perempuan ini, belum lagi sibuk muntah-muntah apa segala macam, mengurus anaknya, membersihkan rumah, memperhatikan pakaian suami dan lain-lain. Ya Allah, syukur ulun dapat binian. Ya, mudah-mudahan ulun tidak mau menduakannya, amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan iman ulun. Kalau terpaksa sih nggak tahu apa katanya nanti, ya kan? Apa katanya nanti, tidak ada seperti itu. Tapi alhamdulillah, supaya saya tidak kemana, saya tidak sendiri-sendiri, saya selalu kalau kemana-mana kebanyakan bawa anak murid ulun lakian. Ya, supaya apa? Takutnya kalau sendirian ini kan godaannya banyak. Apalagi kalau ada binian masuk kamar, Beb minta doa, Beb air doa, kepeganglah, kesentuh tangan. Nah, kalau saya kesentuh tangan, mulailah magnet hati mulai tergerak. Berapa nomor HP pian? Instagramnya apa? Ya kan? Like lah, share and like and share. Berapa? Nah, dari situ waliyadu billah min dzalik. Makanya Bu, supaya suami pian adem selalu sama pian, jadilah menjadi istri yang manja. Manja itu bahasa Banjar apa? Hah? Mengungah, ungah. Jadi istri yang ungah. Ungah lawan siapa? Bukan sama suami lah, orang lain. Sadar bos. Ungah dengan suami ente sendiri. Biar suami ente kada cari jaringan yang lain, kada cari posko yang lain, maka manjalah. Suami datang, pian sambut, pian cium tangannya. Orang yang mencium tangannya suami seperti dia mencium Hajar Aswad. Ya, kenapa? Oh ya nanti ada, tenang aja. Ini sampai jam 6 ceramahnya. Ya, kira-kira taruh sepakat ini. Harus sepakat. Apa sambung bulan depan nanti? Atau sambung tahun depan lagi nanti? Ya, lahirlah. Jadilah wanita yang apa? Yang wadud. Apa wadud? Manja. Cium tangan suami. Bolak-balik ciumnya. Ya. Mas sehatkah pian? Hendak apa pian? Mau apa pian? Ulun siap untuk pian. Waktu ulun semuanya untuk pian. Allah, kalau ada istri seperti ini, alhamdulillah istri ulun seperti itu. Mudah-mudahan beliau selalu setia. Ya kan? Ya namanya istri harus kita banggakan, ya kan? Kalau suami pian nggak pernah banggakan istri pian, berarti ada something. Ada sesuatu. Pak, pian tidak pernah membanggakan ulun nah depan orang lain. Ya Bu, biasa aja. Ada yang lain, ada yang anum.
Kak, seperti esniur anum. Ya, ada yang anum lagi, hati-hati. Hati-hati. Katanya orang Batu Licin, be careful. Harus hati-hati, warning. Ya, makanya yang manja lawan suami, cium tangannya. Cium tangan suami seperti mencium Hajar Aswad. Ya, itu masih mencium tangannya, ibu-ibu. Tahu pian Rabi'atul Adawiyah? Rabi'atul Adawiyah itu kalau malam merias wajahnya pakai bedak yang cantik, pakai bengis yang gincu yang cantik, pakai perawatan yang cantik, datang ke hadapan suaminya. Mas, bro, ulun malam ini untuk pian mau apa lawan ulun? Waduh, ya kan? Suami, maaf, ulun keuyuhan malam ini, ulun hendak guring. Kira-kira ada lagian seperti itu, ya? Maaf, ulun keuyuhan malam ini, ulun hendak guring. Oke, semua bedaknya dihapus, gincunya dihapus, pakai mukena, ya, di waktu malam sambil mengatakan kepada Allah, ya Allah, ilahi wa sayyidi hadzal laila lailatus sujud. Wahai Allah, malam ini spesial sujud ulun lawan pian. Sujud dari jam 12 malam sampai subuh, ibu-ibu. Rabi'atul Adawiyah. Malam berikutnya pun demikian. Mas bro, hendak apa pian lawan ulun? Kada ulun keuyuhan, sana pian. Namanya istri, enggak repot, monggo. Sudah, ulun selesai. Oh ya sudah. Ya. Ambil mukena, ambil wudu, kemudian apa? Di malamnya mengatakan kepada Allah, ya Allah, ilahi wa sayyidi hadil laila lailatul ruku. Ya Allah, spesial malam ini malam ruku kepadamu. Ruku tarus beliau sampai datangnya subuh. Allah, ini wanita soleha. Kalau kita kada, mas bro, nggak mau update status sampai subuh, main Instagraman sampai subuh, selfie-selfian sampai subuh, kirim foto dengan suami orang lain sampai subuh, hingga video callan dengan suami orang lain sampai subuh. Wal iyadu billah min dalik. Mudah-mudahan wanita-wanita kita dijaga oleh Allah Ta'ala, pian berataan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ulun kasih pian amalan yang kedua, Rabbana hablana min azwajina 40 kali sambil pian pegang apa? Jangan ditempelin ibu-ibu lah, kepalanya sambil diusap-usap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan suami soleh, ya Allah, suami soleh 40. Rabbana hablana min azwajina min azwajina. Beb, kalau seandainya pengen anak kita kada macal bagaimana? Anaknya anak soleh, gampang, teruskan aja ayat itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Pian kepala, pegang kepala anak pian yang macal tadi. Wa dzurriyyatinya sebanyak 40 kali. 400 kali waktu tidur, ya kan? Jadi kepada suami waktu tidur, lawan anak juga waktu tidur. Kalau suami min azwajina, kalau anak wa dzurriyyatina. Berapa kali ibu-ibu? 40 kali. Wa dzurriyyatina, wa dzurriyyatina, wa dzurriyyatina 40 kali, ya kan? Qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kawak mengamalkan pian, ya, diamalkan mulai malam ini. Jikalau pengen suaminya tidak punya posko lagi, pengen tidak punya posko lagi, selalu adem sama pian, baca itu 40 kali min azwajina. Anaknya juga pian bacain, jangan lupa mendoakan anak pian. Apalagi sekarang akhir-akhir zaman, zamannya fitnah, narkoba di mana-mana, minuman keras di mana-mana, pergaulan bebas di mana-mana, warung-warung jablay di mana-mana. Hati-hati, ya. Pian usapkan kepala. Doanya ibu itu 7 lapis langit tambus dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat indah ini, sangat luar biasa ini bisa menyambungkan silaturahmi ulun lawan pian. Insya Allah suatu saat ulun ajak istri ulun lawan sini lawan pian, biar pian makin kenal. Amin ya Rabbal alamin. Ayo kita berdoa di hadapan Allah Ta'ala. Angkat tangannya semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambil kita berzikir, ya. Astaghfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah minal khotoya. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Sama-sama ibu-ibu, ayo. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami yang menjadi suami, ya Allah ampuni kami jikalau ada salah pendidikan lawan istri kami. Ya Allah, suami ibu-ibu yang di sini, ya Allah jadikan suami-suami yang soleh, ya Allah. Rabbal baraya astaghfirullah. Sama-sama, kurang nyaring, lebih nyaring lagi. Astaghfirullah. Ya Allah, jadikan anak-anak ulun menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Jangan sampai anak kami terjebak dalam pergaulan bebas, terjebak dalam minuman keras, terjebak dalam perzinahan, terjebak dalam narkoba. Jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh, ya Allah. Firullah Astaghfirullah Astaghfirullah. Angkat tangannya, pejamkan matanya, minta hajat-hajat yang lawan Allah, apapun hajat yang. Firullah. Ada yang bisa nangis, nangis. Curhat lawan Allah, gratis, kada bayar. Allah Rabbal baraya. Suami-suami ibu-ibu yang ada di sini, ya Allah jaga suami-suami mereka, ya Allah. Jadikan suami-suami mereka menjadi suami yang soleh. Mereka pun, ya Allah, menjadi istri-istri solehah. Enggak untuk istri kami, istri ulun, ya Allah. Jadikan jadi istri yang solehah, ya Allah. Astaghfirullah. Dan kumpulkanlah kami dengan keluarga kami di surgamu, ya Allah. Bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Anak-anak kami pun mampu menggiring kami untuk masuk surgamu, ya Allah. Ya Allah, kami takut anak-anak kami yang mengiring kami masuk neraka, karena kami tidak mampu memberikan pelajaran kepada anak-anak kami. Ya Allah, melalui doa yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di saat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, ya Allah. Hingga anak-anak kami pun menyeret dalam surgamu, ya Allah. Menyeret dalam surgamu, ya Allah. Menyeret kami, ya Allah. Dan kami kumpul bersama dengan istri kami. Mereka istri-istri yang di sini kumpul dengan suaminya, ya Allah. Bersama anak-anak mereka, ya Allah. Dalam surgamu, ya Allah. Bersama baginda Nabi Muhammad, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Mustajabkan, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Mustajabkan, ya Allah. Tidak ditunjuk oleh Allah pian berataan di sore hari ini, kecuali pian berataan ditunjuk oleh Allah bahwasanya pian mampu dan diberikan oleh Allah kemuliaan untuk pian bisa berdoa kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu ini untuk kita berdoa kepada Allah. Sore Jumat waktu yang mustajabah dan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Hadirkan anaknya dalam doanya, hadirkan suami pian dalam doa pian. Astaghfirullah. Hadirkan orang tua pian yang sudah meninggal dalam doa pian, atau orang tua pian yang
masih hidup, hadirkan, doakan biar panjang umur orang tua pian, dan kita mampu menyenangkan orang tua kita. Yang mungkin ada dari kita kesalahan, berkata keras kepada orang tua kita, cepat tobat, setelah ajar ini minta maaf lawan orang tuanya. Astaghfirullah. Yang terakhir lebih keras. Firullah Rabbal baraya astaghfirullah. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh. Putri-putri kita menjadi putri yang soleh. Ya Allah, jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh-soleh ya Allah. Rabbana min hab lana min azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang bisa ulun sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Lebih kurangnya ulun minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, kurang adab, kurang ajar, kurang sopan, khususnya dengan para syarifah-syarifah yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun. Kalau ulun lihat pian ini, syarifah-syarifah di sini, ulun teringat ibu ulun, sedih rasanya. Ditinggal ibu, gak ada sedih. Ulun teringat ibu pian, ibu ulun. Mudah-mudahan pian yang ada di sini yang tua-tua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majlis kompaklah selalu dalam majlis. Jangan majlis untuk saing-saingan ini saingan itu, jangan. Kompaklah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berelaan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.